Talasemia adalah suatu kelainan darah. Jadi kelainan darah itu cukup banyak ya Sobat DRV, bukan hanya talasemia. Nah, kalau kita bertemu dengan pasangan yang sama-sama menderita talasemia dan kita memiliki anak, maka ada kemungkinan salah satu ya dari anak kita, ya tergantung dari berapa jumlah anak kita ya, ini akan menderita talasemia juga. Nah, mungkin yang lainnya hanya carrier atau pembawa sifat. Halo Sobat DRV, bertemu lagi dengan saya Dr. Julita Nenggolan, spesialis obstetri dan ginekologi. Kali ini kita mau membahas mengenai talasemia dalam kehamilan. Apa itu talasemia? Bagaimana dampaknya pada kehamilan? Berikut penjelasannya. Talasemia adalah suatu kelainan darah. Jadi kelainan darah itu cukup banyak ya Sobat DRV, bukan hanya talasemia. Banyak sekali jenisnya, sehingga harus di-screening betul-betul apakah memang kelainan darah yang kita derita ini adalah talasemia. Nah, talasemia ini merupakan kelainan yang diturunkan secara genetik. Kita sebutnya kelainan autosomal resesif. Nah, kelainan genetik autosomal resesif ini maksudnya adalah jika kita nih membawa gen talasemia, kemudian kita bertemu dengan pasangan kita yang bukan pembawa gen talasemia, maka kalau kita memiliki anak kita hanya akan menjadi sebagai carrier atau pembawa, tidak bermanifestasi. Nah, kalau kita bertemu dengan pasangan yang sama-sama menderita talasemia dan kita memiliki anak, maka ada kemungkinan salah satu ya dari anak kita, ya tergantung dari berapa jumlah anak kita ya, ini akan menderita talasemia juga. Nah, mungkin yang lainnya hanya carrier atau pembawa sifat. Talasemia ini banyak. Jadi ada yang talasemia alfa, ada yang beta. Nah, ini juga PR. Nanti kita akan screening. Kita menderita talasemia yang mana? Karena alfa dan beta ini agak berbeda ya. Bukan agak berbeda, tetapi memang berbeda. Nah, alfa dan beta ini sendiri juga nanti akan dibagi lagi berdasarkan gejala atau penyakit yang ditimbulkannya. Jadi ada yang minor ya, yang paling ringan, kemudian intermediate, ini tengah-tengah, sama yang mayor. Dari bahasanya kita sudah tahu bahwa kalau mayor tuh cenderung lebih berat. Nah, memang di Indonesia angka talasemia ini cukup tinggi ya. Jadi Asia Tenggara ini merupakan salah satu faktor ras ya yang memang membawa si kelainan genetik talasemia tadi. Talasemia ini setelah dibagi tadi ya berdasarkan minor, intermediate dan mayornya, kita bisa screening. Kalau misalnya kita memutuskan untuk menikah, kita juga harus men-screening pasangan kita. Karena ingat, sebelumnya tadi saya sudah jelaskan di depan bahwa kalau pasangan kita menderita talasemia juga, maka pasti ada nanti salah satu dari anak kita yang akan menderita talasemia juga. Sehingga screening atau pre-counseling sebelum menikah ini menjadi sangat penting ya. Untuk dampak yang bisa ditimbulkan oleh talasemia ini sebenarnya sangat variatif tergantung dari tipenya. Jadi untuk yang cukup berat ini mengakibatkan ibu hamil akan menjadi cenderung sering transfusi darah karena dianggap anemia, darahnya turun terus gitu ya. Nah, setelah diperiksa kenapa sih bolak-balik transfusi, ternyata bukan hanya kekurangan zat besi, tapi melainkan talasemia. Talasemia ini sendiri juga bisa mengganggu jantung, kemudian limpa ya, ada beberapa kasus yang cukup berat, tempat-tempat produksi sel darah merah ini menjadi lebih besar.
ya, sehingga beberapa kasus yang sampai parah itu liennya atau limpanya itu sangat membesar dan bisa mengganggu ya. Pada pasien talasemia dengan transfusi yang cukup rutin, ini juga cukup mengganggu si ibu hamil, baik itu secara psikis maupun secara fisik, dan membuat si ibu hamil juga menjadi lebih rentan terkena infeksi. Karena kehamilan dengan talasemia ini merupakan kehamilan dengan resiko tinggi, sehingga butuh pemantauan yang lebih intens dari dokter kandungan. Nah, dampak lain adalah kehamilan yang kecil. Jadi bayinya cenderung terlambat pertumbuhannya, kecil di masa kehamilannya, dan ini juga beresiko untuk menjadi persalinan prematur atau kurang bulan. Ini cukup sering terjadi, sehingga karena itu tadi saya sudah sebutkan, kelompok pasien hamil dengan talasemia adalah kelompok pasien hamil dengan resiko tinggi. Pada beberapa kasus talasemia yang berat, ini seringkali mengakibatkan janinnya seperti membengkak, kemudian meninggal di dalam kandungan. Kita sebutnya kasus hidrops fetalis. Beberapa kasus kita nemukan bahwa bayi membengkak ya, penuh dengan cairan di seluruh tubuhnya dan dia tidak bisa berkembang. Nah, ini cukup menjadi hal yang traumatik buat si ibu hamil itu sendiri. Nah, di sini saya ingin mengajak sobat-sobat DRV untuk lebih aware terhadap kasus talasemia. Siapa tahu kita juga penderita talasemia, hanya yang carrier, bukan yang penderita sesungguhnya, sehingga kita tidak pernah merasakan keluhan apapun. Tapi itulah pentingnya kita melakukan premarital screening atau check up, sehingga kita bisa tahu dan kita bisa cegah supaya anak kita atau generasi penerus kita nanti menjadi generasi-generasi yang sehat. Namun, jika para sobat DRV semua sudah tahu bahwa sobat DRV menderita talasemia, pastikan jenis talasemianya apa, alfa atau beta, termasuk yang minor, intermediate, atau mayor. Pastikan dengan dokter yang kompeten. Dan kemudian pastikan kita selalu memeriksakan diri dengan baik, dengan benar, secara berkala sesuai dengan advis dokter kandungan maupun dengan dokter internis sobat DRV semuanya. Demikian dari saya, sampai berjumpa di topik berikutnya. Salam sehat.